Salam, selamat pagi saudara sekalian. Senang bisa kembali berjumpa dalam Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan memberkati kita sepanjang hari ini. Mari kita melihat ayat kita, Galatia 3 ayat yang ke-28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Rasisme. Apa yang ada dalam pikiran saudara ketika saudara mendengar kata rasisme? Ras bisa berarti suku atau bangsa. Tetapi ketika ditambah isme dan menjadi satu aliran, kata ini bermakna negatif. Orang yang rasis atau rasisme adalah orang-orang yang merasa bahwa sukunya lebih baik dari suku yang lain. Sukunya tidak pantas hidup berdampingan dengan suku yang lain. Orang Kristen harus menghindari yang namanya rasisme. Karena ketika rasisme itu ada dalam diri kita, maka kita akan merasa bahwa suku-suku yang lain, suku-suku itu tidak pantas hidup bersama kita dan tidak punya hak untuk hidup. Rasisme akan melahirkan radikalisme, dan radikalisme akan melahirkan pembantaian. Saudara ingat bagaimana ketika orang-orang Eropa datang ke benua Amerika, mereka lalu membantai suku asli Indian di sana. Saat ini di Amerika ada begitu banyak bangsa di sana, tetapi suku Indian tidak ada. Juga ketika orang-orang Eropa datang ke Australia, mereka membantai orang-orang aborigin di sana, suku asli di sana. Lalu ketika Hitler membantai orang-orang Yahudi, karena dia merasa bahwa ras Yahudi tidak pantas hidup. Ras Jerman lebih unggul dan ras Yahudi tidak punya hak untuk hidup. Sebagai orang Kristen, kita tidak boleh memiliki perasaan atau rasa rasisme itu. Karena Allah kita adalah Allah yang mencintai seluruh suku bangsa. Di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia di sini bukan berarti bendanya, bukan berarti bola bumi, tetapi dunia di sini adalah orang-orang. Allah kita adalah Allah yang mengasihi seluruh umat manusia. Karena itu kita tidak boleh rasis. Ketika Allah memanggil Abraham, Abraham ini bukan orang baik, dia orang kafir. Tetapi ketika Allah memanggil dia, ada satu janji yang diberikan oleh Allah kepada dia. Olehmu semua bangsa akan diberkati. Bukan hanya bangsa Israel, tetapi semua bangsa diberkati. Abraham mungkin saat itu tidak mengerti, tetapi berkat yang dimaksud ini adalah berkat dengan kedatangan Yesus Kristus. Karena dari Abrahamlah akan lahir Yesus Kristus. Lalu ketika Tuhan mengutus Yesaya untuk menjadi nabi, Tuhan berkata, terlalu sedikit jika engkau menjadi nabi hanya untuk menegakkan suku Yakub dan orang-orang Israel yang masih terpelihara sampai saat ini. Aku akan menjadikan engkau terang bagi bangsa-bangsa. Lalu saudara, ketika Yesus akan terangkat ke surga, dia memberikan amanat agung kepada murid-muridnya. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Allah kita di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang mencintai seluruh suku bangsa. Karena itu sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita tidak boleh rasis. Dan nanti saudara, di dalam kekekalan, di dalam Wahyu, ketika Tuhan membuka penglihatan kepada Yohanes, Yohanes melihat ada sekumpulan besar orang yang berdiri di hadapan tahta Anak Domba Allah. Dan sekumpulan orang besar itu berasal dari seluruh suku, bangsa, kaum, dan bahasa. Allah kita adalah Allah yang tidak rasis, Allah yang tidak rasisme. Karena itu sebagai orang Kristen, kita juga tidak boleh rasis atau rasisme. Seperti ayat kita tadi, demikianlah sekarang tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua, kita semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman pagi hari ini. Kami belajar dari surat Galatia. Biarlah dengan pelajaran ini, kami belajar untuk tidak menjadi rasis, tidak menjadi orang-orang yang merasa bahwa suku kami lebih baik dari suku yang lain. Hamba sudah selesai berbicara, tetapi biarlah roh yang ada dalam hati para pendengar terus berbicara kepada mereka. Terima kasih Tuhan, dimuliakanlah Engkau di atas firman. Amin. Saudara, jadikanlah firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.